Halo teman-teman, ketemu lagi di serial video penulisan akademik yang berfokus membahas tentang visualisasi data. Pada video kali ini akan membahas salah satu jenis visualisasi data, yaitu dalam bentuk bar chart. Sekedar mengingatkan fungsinya, bahwasanya bar chart ini digunakan untuk terutama menunjukkan perbandingan sebuah data. Makanya bentuk visualisasinya di sini berbentuk seperti bar atau bangunan-bangunan yang terlihat perbandingan tingginya ketika dilihat secara sekilas. Dan untuk lebih detail bisa dilihat per kategori dan juga parameter angka di sebelah kiri. Nah, bagaimana untuk mendeskripsikannya dan contohnya seperti apa akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Teman-teman, sekadar mengingatkan karena format dan cara umum mendeskripsikan data ini selalu saya berikan pada setiap video yang berkaitan dengan visualisasi data. Jadi, formatnya itu kurang lebih ada 3 yang harus ada ketika teman-teman ingin mendescribe sebuah data yang sudah divisualisasikan dalam bentuk tertentu. Dalam kasus ini adalah bar chart. Yang pertama, itu teman-teman memberikan pengantar. Yang kedua, tajuk utama atau ringkasan umum. Dan yang ketiga, penjelasan detail. Ketiga hal ini ada dalam satu paragraf. Jadi, deskripsi data tidak perlu panjang-panjang, cukup hanya dengan satu paragraf saja. Yang khas di sini ketika teman-teman ingin mendeskripsikan data dalam bentuk bar chart, tajuk utama atau ringkasan umum ini sedikit berbeda. Bedanya adalah sebagaimana fungsinya untuk menunjukkan perbandingan, maka tajuk utama dan ringkasan umum itu sudah harus menunjukkan perbandingan yang mencolok dari data. Selain itu, bisa juga ditambahkan dengan memberikan persamaan yang ada. Perlu diingat, pada tajuk utama jangan dulu menyebutkan angkanya. Baru nanti ketika di penjelasan detail, teman-teman bisa menyebutkan angkanya satu persatu. Supaya lebih paham, mari kita menuju contoh visualisasi data berikut ini. Yang saya ambil dari salah satu artikel jurnal yang sudah saya tulis dan terbit di Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, ini adalah perbandingan total nilai rata-rata setiap komponen hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013, mulai dari kualitas buku hingga implementasinya dalam pembelajaran. Bisa dilihat secara sekilas dulu, sudah langsung terlihat mana yang tinggi dan mana yang rendah, dan kelihatan kira-kira ini 2 kali lipatnya atau sepertiganya atau hampir sama dan seterusnya.
Pastinya Anda sudah sangat penasaran. Berikut ini contoh deskripsi data yang saya susun menggunakan format dan cara seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Silahkan dibaca dengan seksama. Warna hurufnya sudah saya sesuaikan dengan warna pada format sebelumnya. Nah, mari kita kaji pelan-pelan teman-teman. Yang pertama, masih ingat apa yang harus ada, yaitu memberikan pengantar dan cuplikan isi atau judul dari gambar. Cukup dengan satu kalimat. Di sini contohnya, gambar 1 menunjukkan perbandingan total nilai rata-rata setiap komponen penelitian. Menginjak pada format yang kedua yang berisi tentang tajuk utama atau ringkasan umum yang pada bar chart ini sudah harus bisa menunjukkan perbandingan. Atau paling gampang teman-teman bisa menyebutkan mana bar yang paling tinggi dan mana bar yang paling rendah. Contohnya seperti ini. Total nilai rata-rata tertinggi didapat pada komponen kualitas buku guru. Sedangkan yang terendah pada implementasi pembelajaran. Nah, karena ini menggunakan kalimat kompleks, jadi tidak perlu ditulis menjadi dua kalimat, tapi dua kalimat ini digabungkan sehingga tertulis menjadi satu kalimat saja. Nah, selanjutnya dalam kasus ini hanya dibutuhkan 3 kalimat untuk menjelaskan bar yang kurang lebih tadi ada 6 atau 7 bar. Nah, kenapa bisa sesingkat itu? Karena dalam mendeskripsikan barnya, di sini bukan seperti mengabsen siswa di dalam kelas. Nah, sekali lagi, sering terjadi kesalahan dalam deskripsi data karena mendeskripsikannya seperti mengabsen siswa dengan menyebutkan satu persatu, bukan langsung memberikan perbandingan dan persamaan yang terlihat dalam data tersebut. Bisa kita ambil contohnya dari kalimat terakhir, langsung menyebutkan sebagai yang tertinggi, kualitas buku guru mendapatkan nilai sedikit lebih tinggi dari kategori sebelumnya. Sedangkan nilai pada kompetensi guru tidak lebih dari 3,00. Perbandingan bisa ditunjukkan dengan ungkapan kata seperti berikut ini. Sedikit lebih tinggi, misalkan. Atau bisa juga dengan 2 kali lipat atau setengah daripada. Ungkapan-ungkapan seperti itu, ungkapan yang menunjukkan perbandingan itu sangat penting untuk bisa digunakan dalam mendeskripsikan data, terutama untuk jenis visualisasi bar chart. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di serial video penulisan akademik yang membahas tentang data visualization atau visualisasi data pada jenis visualisasi yang lain. Terima kasih.